Baik, terima kasih kepada Ibu Wardah atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ya. Ini mungkin materi terakhir ya di hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, boleh nggak saya minta untuk Bapak Ibu guru sekalian berdiri sebentar? Boleh ya, berdiri sebentar. Saya juga berdiri nih. Bentar aja. Ini dulu, regangkan tangannya. Kita rehat sejenak. Ya, kalau sudah silakan duduk lagi. Ya, gimana pinggangnya? Memang padat ya ini kegiatannya, tapi insya Allah bermanfaat. Yang sudah melaksanakan, sudah berdiri, sudah meregangkan, terima kasih. Yang belum, semoga selalu diberikan kesehatan, afiat. Nah, semuanya saya doakan, semoga sehat afiat. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ya dari kegiatan diklat kita itu mobilitas belajar untuk membangkitkan potensi peserta didik. Nama saya Syarifuddin SPD MPD, itu dosen penulis sekaligus peneliti ya. Tadi sudah dibacakan oleh moderator kita bahwa ada beberapa karya ilmiah saya, mungkin kalau dihitung ya sekitar lebih 10 lah. Masih kalah jauh sama Ibu Dr. Adri tadi. Karena saya baru memulai mengajar di tahun 2018. Itu kalau mau mengikuti saya bisa di IG Instagram ya, Analog Teacher of Learning. Baik, sebelum kita lanjut untuk materi, bahwa kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya tugas guru. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Ahmad ya, bahwa kita harus mengetahui guru itu harus menjadi sebagai fasilitator, harus menjadi motivator, harus menjadi teladan, juga sebagai harus menjadi pemicu. Nah, di sini saya akan mainkan salah satu materi yang telah ada tadi disinggung oleh Pak Ahmad tadi terkait tentang mobilitas gaya belajar. Oke, kita next ya. Nah, di sini saya akan mengambil kutipan dari buku berdasarkan Bobby D. Porter ya. Ini sangat terkenal ya, Bobby D. Porter ini. Bukunya itu ada beberapa bukunya, Quantum Learning ya. Quantum Learning, nah itu ada Quantum Teaching ya. Di sini kutipannya, ini orangnya ya, Bobby Porter itu seorang perempuan ya. Beliau juga memiliki sekolah sendiri, membangun sendiri, dan membuat kurikulum sendiri. Nah, itu luar biasanya beliau. Sebelumnya kita pernah belajar ya di diklat sebelumnya, itu ada namanya kompetensi pedagogik. Nah, kita tahu sendiri ya, kompetensi pedagogik itu salah satunya adalah guru itu menguasai karakteristik peserta didik. Nah, inilah yang akan kita perdalam, bagaimana seorang guru itu bisa mengetahui karakter peserta didik. Jadi ada beberapa teknik ya, mungkin ada yang baru dengar, ada yang belum pernah dengar. Nah, kita lihat apa saja yang menjadi tekniknya. Di sini kita bisa lihat ada namanya mobilitas gaya belajar. Mobilitas gaya belajar menurut Bobby Porter ya, itu ada 3. Yang pertama itu bisa auditory, visual, sama kinestetik. Sedangkan penjelasan dari auditory, kinestetik, dan visual itu kita merujuk kepada Widayanti tahun 2013 ya. Nah, jadi beliau mengatakan yang pertama dulu mobilitas gaya belajar auditori atau pendengarannya. Nah, jadi gaya belajar auditorial yaitu gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran. Jadi telinga ya, untuk bisa memahami dan mengingatnya. Nah, jadi dominan telinga, dominan mendengar. Jadi karakteristik gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi. Nah, siswa dengan gaya belajar auditori ini biasanya paling dominan mereka gaya belajarnya bisa kita sampaikan melalui MP3, radio. Nah, itu dia akan lebih cepat menangkap pelajaran ketimbang dengan membaca. Nah, ini adalah gaya auditori. Bahkan untuk mendapatkan pelajaran yang maksimal itu dia cukup mengulang-ulang apa yang dia dengar, itu sudah cukup untuk dia belajar. Nah, ini uniknya gaya pendengar auditori. Kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya itu mobilitas gaya belajar visual.
Visual apa? Itu penglihatan ya. Jadi gaya belajar visual ini diartikan sebagai gaya belajar yang menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Artinya apa? Jadi bukti-bukti konkret, yang melihat bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Jadi gaya belajar visual ini mengandalkan penglihatan dan melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Nah, biasanya siswa kalau ditampilkan video dia akan lebih cepat tanggap, lebih cepat pahamnya. Kalau memang gaya belajarnya visual. Nah, jadi sudah dua ya, ada gaya belajar auditori, juga ada gaya belajar visual. Yang terakhir itu adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini adalah gerak. Nah, jadi gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang mengharuskan individu yang bersangkutan itu menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa ya, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi gaya belajar kinestetik, guru harus mengetahui nanti adanya praktek. Nah, biasanya kalau dengan praktek itu siswa lebih cepat tanggapnya. Bisa dengan membuat sesuatu atau melihat langsung keadaan alamnya dan sebagainya. Nah, inilah 3 gaya belajar. Nah, berikut di sini ada saya tampilkan bagaimana mengetahui gaya belajar siswa. Di sini ada tesnya. Nanti bagi Bapak Ibu guru ya yang pengen materinya nanti bisa ditanyakan ke adminnya ya. Ini nanti tinggal diklik, nanti akan diarahkan ke Google Form. Nanti Bapak Ibu guru bisa bagikan ini ke siswanya, bagaimana mengetahui gaya belajar siswa. Nah, dengan cara itu, guru akan lebih mudah menentukan strategi, model, bahkan ini ya penerapan model-model pembelajaran yang tepat bagi para siswa. Nah, dengan begitu. Nah, di sini sudah saya, ini terlihat nggak ininya? Nah, ini kuesionernya. Nanti seperti ini, ketika diklik yang tadi, nanti tulis saja namanya siapa, terus instansi ini sekolahnya Bapak Ibu guru. Misalnya kita tulis ini ya, Budi. Budi, nanti sekolahnya SD Maju Berjuang, misalnya. Nanti lanjutkan aja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi dari pertanyaan ini, nanti yang bagian pertama itu akan dominan gaya belajar visual. Nanti siswanya memilih, kamu cenderung berbicara dengan cepat. Kalau di sini sering, nanti akan keluar hasilnya ya. Kita kumpulkan nanti hasilnya. Kalau nomor 1 ini kita contohkan sering. Nah, kita contohkan. Nanti sambil dibaca ya. Ini bacanya, misalnya kamu cenderung berbicara dengan cepat, sering. Kamu dapat melihat membaca tulisan dengan pikiran, sering. Kamu suka mencoret-coret selama telepon atau mendengarkan guru, nah sering misalnya. Kamu lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar, sering. Kamu sulit mendengarkan perintah yang diucapkan langsung kecuali ditulis dan diminta orang untuk mengucapkan kembali, sering. Kamu dapat menghafal cukup dengan membayangkan saja, mungkin kadang-kadang jawabannya. Kamu sering tahu apa yang harus dikatakan tetapi tidak terpikir kata-kata yang tepat. Nah, ini mungkin kadang-kadang. Kamu lebih suka membaca daripada dibacakan, mungkin jarang. Apa Anda lebih suka melakukan demonstrasi peragaan daripada hanya sekedar bicara? Mungkin, nah klik aja nanti ya Bapak Ibu, bisa dibaca. Terus next saja berikutnya. Nah, di sini nanti bagian yang kedua. Ini mengetahui apakah siswa ini gaya belajarnya auditorial. Nanti kalau lebih banyak dia menjawab sering, berarti kemungkinan besar auditorial. Atau yang tadinya yang satunya itu gaya belajar visual. Kalau dia lebih banyak sering menjawab visual, maka kemungkinan besar gaya belajarnya anak visual. Yang terus yang ketiga nanti dibaca aja di sini.
Yang ketiga ini adalah gaya belajar kinestetik. Nah, kalau sudah dijawab nanti hasilnya itu nanti bisa Bapak Ibu guru lihat di sini. Dilihat jawaban pertama. Nah, sini saya lihat jawabannya. Atau di sini saya tampilkan lagi yang kembali ke ini. Nah, atau di sini nanti klik aja di bagian hasil ini akan langsung diarahkan ke spreadsheet ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini tadi kita atas nama Budi ya. Nanti kumpulkan aja yang sering berapa, yang kadang-kadang berapa, yang tidak pernah berapa. Oke, itulah tadi penentuan gaya belajar. Nah, singkat, tapi insya Allah bermanfaat. Nah, ini biasanya saya terapkan sebelum masuk tahun ajaran baru untuk memulai pelajaran. Biasanya mahasiswa saya suruh ngisi kuesioner tadi. Jadi untuk menentukan bagaimana gaya belajar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya ini sudah hampir habis. Insya Allah nanti materi saya ini akan ada lagi disampaikan yang lebih mendalam di narasumber berikutnya. Dengan gaya yang berbeda ya. Oke, saya kembalikan ke Wardah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.